Nggak ada yang mau opening. Nggak mau, nggak ada yang. Kita balik lagi di Loyo. Ya, gitu Mas Loyo. Gitu. Kebalik dong. Oh, oke. Itu baru terjadi hari ini di jam ini. Loyo. Jadi di Loyo kali ini tuh sekarang gue tuh kayak ngebahas gitu ya. Beberapa kota itu punya punya momen-momen tertentu. Saya ini kan boleh dibilang pengembara ulung ya. Pengembara, oke. Iya, karena saya lebih banyak berpindah daerah dibandingkan berpindah pacar ya kan. Iya. Jadi kalau gue tuh dari semua kota yang pernah gue datengin, which is itu kayak Malang, Semarang, Jogja, Bali, Jakarta, Solo, Surabaya. Yang paling memorable selain Bali ya, itu Jogja. Oh ya? Oke. Jogja itu tuh mengajarkan banyak hal. Dari Jogja itulah gue belajar yang namanya sabar. Dari perilaku gue di Bali yang udah gitu-gitu ya, dari Jakarta masuk Jogja itu tuh dengan temperamen warganya yang sungguh sangat slow gitu ya. Kayak maksudnya kayak alus-alus gitu. Tapi berarti waktu lo di Jogja itu lo bisa menjalani yang namanya slow living dong? Karena saya bekerja di perusahaan yang bukan slow living. Ya, jadi saya tidak menemukan slow living di mana saya berada. Gimana caranya lo tinggal di kota yang memang dominannya lebih slow, lembut, tapi lo bekerja di perusahaan yang quite hustle kayak gitu loh. Nah jadi gini, waktu itu kan memang tantangannya adalah kan aku masih tetap bekerja di dunia radio ya. Bagaimana mengubah situasi kantor yang sudah sangat landai ini menjadi dinamis. Karena kalau tidak dinamis, terlalu landai, terlalu slow living. Mereka bisa ngantuk. Mereka bisa meditasi di kantor, mereka bisa yoga di kantor gitu ya. Nah, itu tuh gimana suasana itu tuh bisa jadi aerobik dan high rock. Iya, betul itu. Jadi itu tantangannya supaya menjadikan si radio ini lebih hidup dan komunikatif. Cuman perjalanan itu menurut gue perjalanan yang menyenangkan itu di Yogyakarta. Akhirnya gue bisa menikmati, kenapa ya orang-orang yang di Jogja ini memang bahasa Jawanya semeleh gitu. Semeleh? Itu tuh kayak ya udahlah ya maksudnya. Lebih rileks, lebih santai. Iya, gitu. Lebih rileks, lebih santai. Misalnya nggak perlu dikejar, misalnya kayak bisa tukang beca gitu. Pak, misalnya hari ini dapat berapa? 10.000. Ya udah Pak, harus giat lagi supaya dapat 20.000. Ya sudah lah Mbak, alhamdulillah 10.000 juga saya syukuri. Gitu. Ya. Jadi makanya Jogja itu membuat emosi yang tadinya hypertension gitu langsung mendadak turun tuh karena orang-orangnya. Begitu lo ngomong itu, mungkin itu juga yang membuat gue itu lebih bisa sedikit menjalani hidup slow living. Karena kan ya nyokap gue ada darah Jogjanya kan, jadi secara tidak langsung dia membawa gen itu dan gen itu turun ke gue juga kan, kayak gitu loh. Nyokap gue itu mau dibilang slow living tidak, mau bilang dia itu malah hustle banget dibandingkan bokap gue. Sementara harusnya di atas kertas bokap gue itu yang harus lebih hustle, tapi bokap gue itu yang lebih slow living, lebih santai. Kerja itu sangat disiplin ya gini, misalnya ya. Dulu toko, jam 4, jam 12 siang istirahat siang, istirahat. Jam 4 buka, jam 8 malam ada pelanggan, tutup, balik besok. Udah ala-ala sistem supermarket kayak gitu loh. Kayak gitu. Sementara kalau nyokap gue, masih ada orang, jangan dulu tutup, lanjut dulu kayak gitu. Kerja tidak ada berhentinya kayak gitu. Padahal sebenarnya nyokap gue yang punya gen untuk lebih slow living ini kayak gitu. Dan itu nurun di lo. Di gue malah yang jatuhnya jadi slow living. Gue tuh lebih bisa nerima. Maksudnya kalau bisa gue jalanin ya gue jalanin. Yes. Anda dari dulu slow living. Bukan karena Anda pilihan. Emang adanya nggak itu. Jadi mau nggak mau Anda nggak bisa hustle karena memang nggak ada yang dihustlein. Itu aja. Bisa aja kalau mau. Tapi Anda memilih enggak. Iya, karena saya bisa memilih
saya lebih memilih slow living karena menurut saya itu lebih sehat untuk mental saya. Pasti banyak orang yang menginginkan di state living yang seperti Anda, slow living forever, dengan keadaan perekonomian baik-baik aja, stabil dan mulia. Anda tahu dari mana perekonomian baik-baik aja? Oh, itu nggak perlu ditanya. Hanya yang terlihat dari luar. Iya, tapi keadaan Anda dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang, kan saya pertemanan ini menjalani bersama dengan Anda ya. Ada naik turunnya, gila. Iya, naik turunnya. Anda main naik turun. Saya udah gujak-gujak, Mas. Banyak orang yang begitu. Tetap Anda harus bersyukur. Ya bersyukur banget. Makanya gue bilang, waktu makanya begitu lo ngomong slow living, mungkin itu kali yang membuat gue jadi lebih slow living. Mungkin secara tidak langsung gen yang dibawa nyokap gue tanpa dia sadari, walaupun dia sendiri tidak menjalani slow living, tapi mungkin di dalam darahnya itu ada itu. Kebiasaan itu mungkin kayak gitu loh. Dan saya menantikan kedatangan saya di Jogja di minggu depan itu ya, untuk 2 hari saya numpang tidur. Dan lo akan menikmati my version of slow living. Yes, lo akan merasakan kembali nuansa yang lebih pelan, lebih quiet, lebih tidak terburu-buru. Semua jalanin dengan lebih pelan, lebih sadar, kayak gitu kan? Kalau yang sekarang lebih sadis sih, sadar, tapi sadis. Saya hanya berharap kejutannya mungkin ada laki-laki yang datang mampir di kehidupan saya 2 hari itu mungkin. Biasanya di Jogja itu bahkan di penginapan itu ada penginapan putra dan putri loh Mbak, nggak bisa sembarang nyampur loh. Itu asrama. Saya nginepnya di hotel, Mas. Bintang 4. Ya, bukan di asrama khusus perempuan dan laki-laki.